Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Aprilia dari nomor absen 29 dari kelas 11 PPLQ 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah aplikasi berbasis C# tentang Memo Movie. Nah, apa sih aplikasi Memo Movie itu? Aplikasi Memo Movie adalah sebuah aplikasi untuk mencatat daftar-daftar film yang sudah pernah kita tonton. Di Memo Movie ini punya dua button, yaitu insert sama delete. Insert itu buat menambah list film dan delete itu buat menghapus sebuah film yang pernah kita tonton dari daftar tontonan. Nah, daftar tontonan ini didukung dengan basis data SQL. Jadi setiap data yang diinput itu bakalan tersimpan di database. Jadi kalau user nge-close aplikasi bakalan tetap ada datanya. Karena apa? Karena ada database. Terus tujuan saya membuat aplikasi ini adalah biar dapat SK lah. Bercanda. Tujuan dari saya membuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah orang-orang yang ingin mengelis film yang sudah pernah mereka tonton supaya lebih terstruktur dan terorganisir. Nah, tujuan lainnya itu adalah karena aplikasi ini juga sangat simpel dibuat, jadi buat orang-orang yang mager ini tuh cocok. Jadi yang pertama kita buat adalah membuat project C# dengan bagian Windows ROM. Terus kita kasih nama Memo Movie. Terus ini kita menginstal C# bagian database, yaitu MySQL data, agar bisa ditambahin database SQL. Terus ini from Windows-nya kita desain sesuka hati kalian. Kalau aku sih ngasih background warna gradient, terus juga dikasih label buat nambahin memo text. Di sini juga kita bisa milih font, terus ngasih warna di bagian bawah font border itu. Terus kita ke toolbox, kita tambahin data grid view buat nambahin nanti tampilan data yang ada di sum. Ini data grid view juga bisa didesain sesuka hati kalian di bagian form border. Habis itu kita nambahin label, terus kasih nama buat masukin data inputannya nanti. Labelnya itu ada nama, genre, status, jenis, dan lain-lain. Terus kita tambahin text box buat inputan dari user. Mohon maaf ini kepotong gara-gara OBS-nya rada error. Tapi so far masih jelas kan ya. Sini ada 4 text box, dimana nanti ada 4 inputan. Itu ada review film, genre, dan lain-lainnya. Bebas deh kalian, pokoknya saya serahkan kepada penonton untuk mendesain ini. Terus kita tambahin button. Di sini aku mau pakai 2 button, yaitu button insert dan button delete. Button juga boleh didesain sesuka hati kalian karena ini cuma desain, gak bakalan ngaruh di coding. Nah tuh, jadi kan. Nah untuk bagian coding nanti bisa kalian pause kalau misalnya kecepatan ya. Soalnya ini rada dikejar deadline. Terus ke sum dulu. Kita buat database-nya di PHP admin. Di sini kita buat database film DB. Nah kayak gitu. Terus ada 4-5 kolom. Terus ada ini bisa di pause aja lah ya. Ada nama database-nya sama jenis-jenisnya. Terus yang ID ini itunya primary key. Nah kalau udah ini namanya diganti-ganti dulu, ada tag review, tag ini, ada button ini, button itu, supaya apa? Supaya nggak bingung. Lanjut ke bagian form 1 load. Ini fungsinya buat nge-refresh data grid-nya, biar setiap kita pencet button tuh data grid-nya tuh bakal langsung terupdate sama yang terhubung ke yang SQL tadi. Nah buat coding bisa kalian pause aja ya. Di bagian awal namain using system buat MySQL data kliennya. Nah ini ada namain connection, terus juga string connection buat menghubungkan database dengan project. Terus ada nama data source localhost-nya, ada nama database juga. Gampang kan? Gampang banget. Terus di bagian form 1 load kita mulai ngoding ini, membuka koneksi. Terus ada string query, terus ada select from, itu buat select from dari nama database-nya ya, supaya nanti database yang di SQL tadi bakal muncul di data grid yang tadi kita tambahin. Kan bisa dilihat-lihat aja. Ini ada MySQL data adapter. Terus kita ngebuat objek data table buat nanti supaya bisa dipanggil. Nah kan gampang deh pokoknya tuh kuncinya itu kita harus rajin. Terus kita main message box supaya kalau di error bakalan kelihatan nih berhentinya di bagian apa. Terus ada finally, ada catch,
Ini masuknya ke bagian looping kan ya. Ya, kurang titik 2. Terus kita ke button insert. Ini adalah codingan dari button insert, yaitu ada string nama teks itu buat menyimpan inputan dari yang tadi kita isi. Ada string status dan lain-lainnya. Ini string connection buat ngemanggil koneksi lagi. Kita copy paste aja. Terus di sini ada using for connection, itu fungsinya buat menghubungkan menambahkan data yang diinsert dari button. Nah, tuh kan connection open. Terus di connection open ini bisa lanjut aja di coding bagian bawahnya. Pakai cmd parameter add with value ya. Terus tambahin tag di nama buat, nah kan tuh tag di review, tag di nama teks itu buat memasukkan data supaya urut. Ini jangan sampai typo ya, soalnya kalau typo itu bakalan error. Jadi harus diperhatikan dengan baik dan benar. Lanjut, kita ke button delete. Kalau button delete itu berfungsinya buat ngedelete respon. Terus ini ada selected row sama data count-nya, biar pas kita mencet row-nya itu bisa langsung ke delete gitu loh. Nanti dia lihat di output. Ini ada string id, string selected row. Pokoknya kuncinya bisa itu kalian mengikuti sesuai dengan yang ada di video. Juga codingannya tuh mirip yang insert tadi, cuma dibedakan bagian penambahan value-nya. Nah, itu kan delete from table film where id sama dengan id. Kalau tadi kan insert into ya, berarti kalau delete itu pakai delete from. Nah, bisa kalian ikutin aja sesuai dengan apa yang ada di video. Nah, ini kasih MySQL command cmd, terus kasih percabangan if else. Ini bakal ada message box show-nya. Terus bawahnya message show itu ada yang form 1 load sama dengan 00, itu fungsinya tuh buat merefresh data grid-nya supaya pas habis kita tekan button itu data grid-nya tuh langsung terupdate ke data yang terbaru. Begitulah. Paham kan? Masa nggak paham sih? Terus ke bagian cache. Nah, udah deh. Nah, ini adalah gambaran saat project sudah berhasil dibuat. Di sini itu ada text box sama film yang misalnya kita isi film Superman. Terus di bagian text box review yang diisi keren banget. Terus di bagian genre kita isi film action. Terus di bagian status film diisi tamat. Nah, terus pas saat button insert ditekan, maka di samping kanan di data grid view akan muncul bagian filmnya nomor 4. Terus kalau button delete dipencet, tadi yang ID 3 bakalan terhapus. Kira-kira seperti itu konsep aplikasi Movie Memo saat dijalankan. Bermanfaat sekali bukan? Kita bisa menambah sesuka hati film yang sudah pernah kita tonton. Terus kalau misalnya mau dihapus, kita bisa menggunakan tombol delete. Nah, sekian tutorial yang bisa saya berikan terkait pembuatan aplikasi Memo Movie. Gimana? Gampang kan? Gampang lah kalau kalian mau mengikutinya. Terus kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembuatan proyek Memo Movie adalah bahasa C# ini kalau dikembangkan itu fungsinya tuh banyak banget. Dari yang paling simpel sampai yang paling rumit. Nah, Memo Movie ini adalah contoh kecil penerapan bahasa C# tentang penggunaan percabangan, perulangan, dan lain-lainnya. Pokoknya C# ini sangat bermanfaat. Terus pelajaran yang bisa kita petik adalah belajarlah C# sampai bisa buat aplikasi-aplikasi lain lagi. Terus Memolab juga tentang pas running tadi udah bekerja dengan benar, nggak ada bug. Terus
cocok deh buat dipakai kalian yang mau ngelis movie. Intinya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.